Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Litvin Halawa, dalam program Komsos Keuskupan Sibolga, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada edisi kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan pada Minggu Biasa yang ke-15. Dan pada kesempatan ini, kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Pastor Julius Evi Projo. Halo Pastor. Halo. Selamat berjumpa Pastor. Selamat berjumpa. Sehat Pastor? Sangat sehat. Baik Pastor dan sahabat Komsos dimanapun berada, mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, saya minta Pastor untuk membukanya dalam doa pembuka, sekaligus nanti membacakan firman Tuhan dan renungan singkat. Dipersilakan Pastor. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami hendak mewartakan firman-Mu kepada umat-Mu dan kepada siapa saja yang bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami pada kesempatan ini, agar pewartaan kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 6 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat lagi ke tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah umat Allah yang terkasih, para pendengar Orsik Keuskupan Sibolga, selamat bertemu kembali di dalam kegiatan renungan Orsik pada hari ini. Dalam Injil pagi ini, kita diajarkan minimal 3 hal yang penting. Pertama, kita semua yang dipanggil menjadi murid hendaknya selalu bersedia untuk diutus. Seperti para rasul, mereka dipanggil. Mereka mendengarkan sabda Tuhan itu, lalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus sebagai simbol sebuah pembaharuan. Adapun simbol pembaharuan itu ditandai oleh hal-hal berikut, yakni bahwa harus bertobat terlebih dahulu sebelum mentobatkan orang lain. Yang kedua,
semua rasul atau yang disebut sebagai rasul hendaknya melupakan urusan dunia yang akan menjadi beban dalam kegiatan perutusan. Bukannya hal-hal itu tidak penting atau tidak dibutuhkan, tetapi dalam perutusan hendaklah kita mengabaikan hal tersebut supaya kita leluasa dan tanpa beban menjalankan tugas yang diminta oleh Tuhan. Misalnya, bekal atau roti atau uang atau hal-hal lain yang membuat kita tidak leluasa untuk bergerak, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama, sehingga Tuhan memberikan syarat itu bagi setiap orang yang dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil. Hal lain atau hal ketiga yang juga patut kita ingat adalah pelayanan, bahwa setelah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Ia memanggil kita, mengurapi kita menjadi imam, raja, dan nabi. Kita menjalankan pelayanan dengan sukacita, yaitu mengusir setan, mengoles orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Tentu tidak gampang bagi setiap orang, setiap pengikut Kristus yang menjalankan pelayanan ini. Tetapi pastikanlah bahwa semangat kerasulan yang ada pada kita dan kekuatan iman kita akan menopang kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Syaratnya adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Demikianlah renungan kita, dan semoga kita dibantu untuk lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan mewartakannya kepada sesama. Amin. Baik Pastor, terima kasih untuk renungan singkatnya. Sahabat-sahabat Komsos, semoga renungan singkat tadi yang disampaikan Pastor itu semakin menguatkan kita ya. Untuk semakin kita mendalami Injil pada hari ini, Pastor, saya mau bertanya. Boleh, Pastor? Boleh. Tadi kan, Pastor, dalam Injil itu dikatakan bahwa Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Mengapa ya, Pastor? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yesus mengutus para murid berdua-dua. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa perutusan adalah tugas yang tidak gampang. Jika dalam perutusan itu kita diterima oleh orang-orang atau oleh rumah atau keluarga tertentu, maka dianggap bahwa tugas itu mudah dan murah untuk dilaksanakan. Tetapi jika kita ditolak, maka kita membutuhkan teman untuk bersharing. Kita membutuhkan teman untuk membagi beban. Dan ketika kita putus asa, kita akan ditopang oleh teman yang menyertai perjalanan kita. Lebih dari itu, seorang saksi yang menjalankan perutusan selalu membutuhkan orang lain sebagai penopang yang meneguhkan iman, kepercayaan, dan ajarannya. Karena kesaksian umumnya tidak bersifat subjektif, tetapi bersifat umum dan akan lebih dipercaya kalau sekiranya diwartakan oleh lebih dari satu orang. Kira-kira itu mengapa alasan mengapa harus dua. Kenapa harus dua ya? Ya, juga sebagai teman seperjalanan ya, Pastor ya. Supaya lebih semangat juga dalam mewartakan Injil Tuhan. Saling menghibur dalam perjalanan. Ya. Baik, Pastor. Lalu dalam perjalanannya kan, Pastor, dalam Yesus mengutus para murid ini, mereka itu diberi syarat tidak boleh membawa apa-apa nih, Pastor. Dan hanya boleh membawa tongkat. Juga tidak boleh memakai dua baju.
Apa maksudnya? Sebenarnya bisa saja orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang hal itu, tapi pastinya kira-kira seperti ini, bahwa orang yang melayani atau orang yang mewartakan dianggap sebagai pekerja untuk Tuhan. Pekerja itu patut mendapat upah, makanan, dan lain-lain. Tuhan menyediakannya secara sempurna. Maka dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan disempurnakan. Tongkat adalah simbol dari kegembalaan. Seorang murid adalah gembala. Dia harus menuntun domba-domba menuju kepada Tuhan. Dan makanan atau yang lain-lain itu akan tersedia dengan sendirinya, karena pewarta dijamin akan mendapatkannya. Minimal rahmat itu membuat orang lain sanggup menerima dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para pewarta. Tentang dua baju, boleh jadi itu simbolis. Tetapi karena orang-orang yang hendak didatangi adalah orang Israel yang tidak percaya pada agamanya yang dulu, diajak untuk mengikuti Kristus sebagai simbol pembaharuan itu. Kita hanya boleh memakai satu baju, yaitu baju Kristus, tanda khas dari Kristus, bukan agama Yahudi dan agama Kristen sekalian, atau agama Kristen dan agama lain. Itu secara simbolis. Tetapi memang kita diminta untuk hanya membawa hal yang perlu untuk hidup yang sangat mendesak. Sisanya akan diberikan oleh Allah. Maka semua rasul yang dipanggil dan diutus menggantungkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Kira begitu. Keren sekali ya Pastor ya. Jadi sebenarnya Yesus itu mengatakan tidak perlu khawatir ya. Iya. Karena nanti akan dicukupkan sama pada perjalanannya. Lalu Pastor, dalam perjalanan ini kan Yesus memberikan perintah pada murid-muridnya. Kalau kamu berkunjung dalam suatu tempat lalu kamu ditolak, kata Yesus, segera keluar dari rumah itu dan kebaskan debu dari kakimu. Ini kenapa ya Pastor ya? Iya, ketika kita menjalankan tugas pewartaan dan diterima, dikatakan semua hal menjadi gampang. Tetapi bagaimana dengan keluarga atau orang yang menolak? Tentu adalah hal yang sulit. Betul. Maka kita tidak berhasil, dalam artian ini, seorang rasul tidak berhasil mewartakan apa yang tadi dikatakan sebagai simbol pembaharuan. Orangnya tidak bertobat, belum menerima kerajaan Allah, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka sebagai peringatan, kita bertindak seperti yang diperintahkan. Tinggalkan rumah itu dan kebaskanlah debu yang di kaki. Maksudnya, jika orang menerima apa yang kita wartakan, artinya orang itu mendapatkan kehormatan luar biasa. Tetapi ketika orang menolak dan tidak mau bertobat, kita menunjukkan kepada mereka bahwa semua itu hanya debu tanah. Percaya kepada Allah akan selamat, tidak percaya berarti adalah maut. Debu tanah hari ini ada, besok akan lenyap. Maka simbol menewaskan debu di kaki menunjukkan bahwa kehormatan sebagai anak Allah tidaklah mereka peroleh. Itulah simbolnya. Maka semua orang yang percaya mendapatkan kehormatan dan harga sebagai anak Allah. Debu tanah dihargai. Jika sebaliknya, maka tidak akan dihargai. Oh, demikian ya Pastor ya. Penjelasan-penjelasan Pastor ini mudah-mudahan bisa sahabat-sahabat Komsos semakin dikuatkan ya. Lalu ini Pastor, yang paling ininya lagi ya, murid-murid ini diberi kuasa ini atas roh-roh jahat. Boleh nggak Pastor kira-kira
kuasa itu bisa kita peroleh di zaman ini? Semua yang telah menjadi murid yang dipermandikan dan menerima sakramen mendapatkan sesungguhnya kuasa itu. Hal pertama yang kita miliki adalah kita berada bersama Allah. Kita hidup seperti Allah karena dalam Yesus Kristus kita disebut anak Allah. Kita dilayakkan untuk menyapa Allah dengan Bapa. Maka kita pasti menerima kuasa itu. Hanya iman kita apakah sebesar biji sesawi atau masih kurang. Tapi ini tidak berarti kita tidak mendapatkannya. Kita tetap mendapatkan rahmat itu sepenuhnya. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah menghindarkan pengaruh-pengaruh jahat. Minimal urusan-urusan dunia yang tadi diawaskan oleh Yesus. Tentang hal-hal terkait dengan makanan, terkait dengan duit, terkait dengan pakaian, karena itu bisa menjadi celah masuknya roh jahat. Jika kita sudah terhindar, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pastinya kita disebut telah memiliki kuasa terhadap yang ini, unsur-unsur dunia ini. Bukan tidak dibutuhkan, tapi bukan menjadi hal yang pokok ketika mewartakan sabda Tuhan. Ya. Baik, Pastor. Artinya memang kita tidak usah mendewakan hal-hal duniawi ya. Yang utama kita cari adalah kerajaan surga. Semangatnya dihindari. Memilikinya itu tidak masalah. Tapi semangat atas hal-hal itu hendaknya diubah. Cara pandang kita diubah supaya tidak melekat. Supaya tidak menjadi prioritas yang terlalu kita prioritaskan dalam hidup. Lebih utama kita duluankan dulu Tuhan. Ya, baik Pastor, terima kasih untuk penjelasan-penjelasan ini. Boleh nggak Pastor kasih pesan apa yang bisa kita dapatkan dari perutusan murid-murid Yesus ini dalam kehidupan kita saat ini? Tadi kita dengar bahwa Yesus Kristus adalah simbol pembaharuan. Ia adalah kekuatan yang menjadi tujuan hidup kita. Maka kita harus menjadikan dia sebagai kekuatan dalam hidup. Dan apa yang diminta dari kita adalah menjalankan permintaannya. Kerajaan Allah hendaknya kita dekatkan kepada hati umat. Dan dalam pewartaan sepatutnya bukan diri kita yang diwartakan, tetapi Yesus yang diwartakan. Bukan kekuatan kita yang ditonjolkan, tetapi kekuatan Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah dan upahnya akan kita peroleh. Baik Pastor, terima kasih atas pesan-pesan Injil dan penjelasan-penjelasan pada minggu biasa yang ke-15 ini. Semoga sahabat-sahabat Komsos dimanapun berada semakin dikuatkan dengan perbincangan kita pada hari ini. Baik Pastor dan sahabat Komsos dimanapun berada, usai sudah perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup Pastor, saya minta Pastor untuk menutupnya dalam doa penutup sekaligus nanti berkat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menjalankan kegiatan pewartaan ini. Kami yakin bahwa Engkau menyertai kami dan tidak membiarkan kami berjalan sendirian dalam hari-hari hidup kami. Bantulah kami, terutama mereka yang selalu mencari kerajaan Allah dan mewartakannya bagi sesama, juga mereka yang telah bertobat dan hidup benar sesuai kehendak Allah. Semoga hari-hari hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih. Dan sahabat-sahabat Komsos dimanapun berada,
Perbincangan kita pada edisi kali ini, Orsik pada minggu biasa yang ke-15 telah selesai. Semoga sahabat-sahabat Komsos dimanapun berada semakin dikuatkan, semakin disemangati, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup sebagai murid-murid Yesus yang dikasihinya. Selamat berkarya, selamat menjalankan tugas sebagai murid-murid Yesus yang dikasihi. Sampai jumpa pada edisi Orsik berikutnya. Salam Yahobu Horas. Terima kasih, Pastor. Kasih juga.